Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulum wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna faham. Amma ba'du, alhamdulillah berkumpul lagi kita dalam rangka menuntut ilmu, belajar sejarah harum kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam sepak terjang beliau menyebarkan dakwah Islam demi menyelamatkan umat manusia dan memindahkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya, dari kebodohan menuju kehidupan yang terang benderang. Nah, yang sebelumnya kita tahu bahwa Nabi besar Muhammad SAW berada di kota Makkah selama kurang lebih 13 tahun untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan selamat, tapi terjadi penolakan dan juga gangguan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ada di Makkah. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk melaksanakan hijrah, pindah ke Madinah, dan di Madinah semakin tersebar, semakin banyak kaum muslimin dan juga para pembela dari Nabi besar Muhammad SAW. Namun enggak begitu serta-merta langsung kehidupan damai sejahtera tanpa gangguan dalam dakwah, enggak sama sekali. Justru kalau sebelumnya ada gangguan dari kaum kafir yang ada di kota Mekah, sekarang gangguannya tambah. Bukan hanya kafirin yang ada di Mekah, tapi juga munafikin yang ada di kota Madinah, yang mereka itu secara zahir mereka seperti kaum muslimin yang lainnya, tapi batinnya di dalam hatinya mereka itu sangat-sangat menghindar, sangat-sangat mencela Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditambah lagi juga gangguan dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu Yahudul Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Subjudulnya situ ada watuhum lil muslimin, permusuhan orang-orang Yahudi Madinah kepada kaum muslimin. Ikhbaruhum anir rasuli qabla bi'asatih, kabar orang-orang Yahudi kepada penduduk Madinah tentang Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian munafiqul Madinah, orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Muahadatu al-Yahudi, perjanjian kepada orang-orang Yahudi. Lamma ra'at Yahudul Madinah intisyaral islami fiha, tatkala orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah melihat semakin tersebarnya ajaran Islam fiha di kota Madinah, azharul adawata lil muslimin, mulai saat itu orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim anil Islam, dan bukan hanya menampakkan rasa enggak sukanya mereka kepada kaum muslimin atas tersebarnya ajaran ilahi, tapi juga mereka mulai mengambil langkah untuk bersungguh-sungguh dalam memurtadkan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dibalikin lagi, pemudanya udah pada ngaji, tahu udah pada ngaji, masih bersisa yang lain yang belum pada ngaji, bukannya ngikut ngaji, malah ngapain? Malah ngajak di saat ada kesempatannya untuk kembali bandel lagi hingga menjauhi agama ilahi. Contohnya begitu.
Dibikin gangguan demi gangguan dan juga diajak dengan caranya mereka bersungguh-sungguh gimana biar jangan ikut ajaran agama Nabi Muhammad. Wa kana min qablu yukhbiruna Arabal Madinah binabiin yub'as. Yang mana dahulu padahal orang-orang Yahudi di kota Madinah ini sebelumnya mereka telah memberi kabar kepada orang-orang Arab yang ada di kota Madinah, kabar tentang akan muncul satu nabi yang akan Allah Ta'ala utus, ya, yang akan diutus oleh Tuhan semesta alam di kota Madinah ini. Kira-kira ini babnya dahulu sudah pernah dibahas, bahwa bagaimana awal mula masuknya orang-orang Arab Madinah ke dalam ajaran Islam. Yaitu min awal tuh pertama 6 orang yang pengen haji. Pengen haji, tapi hajinya itu masih haji adat. Haji adat. Mereka haji kemudian mendengar bahwa ada nabi akhir zaman, akhirnya penasaran dan mereka pengen datengin, pengen samperin. Begitu ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka langsung berkata, ini nabi yang dahulu diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ciri-cirinya sama persis. Maka ayo kita masuk ikut kepada ajaran beliau, ya, sebelum mereka tahu. Artinya ada rasa pengen duluan. Ibaratnya ini kalau mereka orang-orang Yahudi tahu bakal senang, karena mereka selama di Madinah ceritain tentang Nabi akhir zaman. Wah, kita deh masuk duluan. Nah, itu sebelumnya, ya, padahal orang Yahudi Madinah itu telah mengkhabarkan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang diutus ke Madinah. Nah, God garuba zamanu, yang mana orang-orang Yahudi Madinah mengkhabarkan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang nabinya ini zamannya sudah tidak jauh lagi dari kita. Itu dulu sebelumnya. Di sini orang-orang Yahudi Madinah benar-benar sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Tapi begitu ada, justru menampakkan permusuhan. Falamma bu'isa, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi terbaik sepanjang zaman, ya, sebagai khatamul anbiya, penutupnya para nabi, wa imamur rusul, dan juga pemimpin para rasul. Tatkala beliau diutus oleh Allah Ta'ala, ista'zama ru'usahum ayyakuna nabiyyu minal Arab. Akhirnya merasa berat orang-orang Yahudi Madinah bahwasanya nabi yang selama ini mereka tunggu ternyata orang Arab. Orang A? Dahulu mereka ceritain tentang nabi akhir zaman. Nanti akan ada muncul nabi akhir zaman ke orang-orang Madinah. Yang saat itu belum tahu mereka bahwa ada Nabi Muhammad. Artinya di kota Makkah ada Nabi Muhammad. Mereka belum tahu, tapi mereka terus menceritakan, ya, dari generasi ke generasi, terus hingga tersebar bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Zamannya sudah tidak jauh dengan kita. Ayo kita tunggu, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Begitu benar sudah ada, akhirnya mereka merasa berat kepala, berat hati nerima. Duh, orang Arab. Duh, orang. Nah, di situ ada catatannya, kita lihat dulu. Nomor 1. Misdaquhu qauluhu ta'ala. Bukti terjadinya hal ini bahwa orang-orang Yahudi Madinah dahulu mereka itu menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Tatkala Nabi akhir zamannya telah Allah Ta'ala utus, kemudian mereka merasa berat
karena nabinya orang Arab. Itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falanatullahi 'alal kafirin. Al-ayah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, tatkala telah datang kepada mereka orang-orang Yahudi Madinah, apa yang datang? Kitabun, Al-Quran. Disebut kitabun, Al-Quran berarti bersamaan juga dengan yang menerima wahyu Al-Quran tersebut, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang kepada mereka Al-Quranul Karim min indillah, yang Al-Quran itu benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, dan Al-Quran itu membenarkan apa yang orang-orang Yahudi Madinah katakan, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, yang mana mereka orang-orang Yahudi Madinah sebelumnya memohon kemenangan dari orang-orang yang kafir, dari orang-orang yang ingkar. Artinya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu datang dari berbagai negeri, ya. Kemudian mereka telah diberitahukan dari kitab-kitabnya terdahulu, dari orang-orang tuanya terdahulu, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang muncul di kota Madinah. Yang saat itu Madinah belum disebut Madinah, tapi Yasrib. Yes? Nanti akan muncul nabi akhir zaman, munculnya di Yasrib. Akhirnya orang-orang Yahudi ini tersebar dari negara ke negara, mereka berpindah hingga akhirnya menetap di Yasrib. Lama menetap, mereka tinggal kawin di sana, beranak pinak, berharap di antara anaknya ada yang bakal menjadi nabi akhir zaman. Karena mereka tahu dari kitab sebelumnya, entah itu Zabur, Taurat atau Suhuf minal anbiya alaihimussalatu wassalam yang terdahulu, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman di Yasrib. Akhirnya mereka pindah tinggal di sana, karena mereka tahu bahwa Allah yang Maha Esa mengutus nabi akhir zaman nanti datangnya ke kota Madinah. Ngarep mereka. Kenapa bisa ngarep? Karena kebanyakan mayoritas nabi itu dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Bani Israel itu bukan Israel yang sekarang. Israel yang sekarang itu nation, negara. Itu Zionis. Itu yang jahat. Tapi kalau aslinya Bani Israel itu dipuji sama Allah Ta'ala. Bani Israel terdahulu. Kenapa? Ya, dipuji sama Allah Ta'ala. Karena Israel sendiri merupakan kata pujian yang disematkan kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub. Anaknya siapa Nabi Ya'qub? Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim punya anak yang terkenalnya ma'rufnya dua, yaitu Nabi Ismail yang tinggal nanti di Arab. Maka keturunan atau dari Nabi Ismail nanti hiduplah Bani Arab. Bani Arab. Bukan Bani Arab hidup saat itu, justru sebelumnya sebenarnya sudah ada, ya, sebelumnya sudah ada. Tapi di Mekah saat itu benar-benar nggak ada kehidupan lagi. Pada saat Nabi Ismail ada di sana,
bersama ibundanya Siti Hajar, ya, itu tidak ada kehidupan. Karena saat itu Mekah itu terkenal tandus. Dahulunya. Kalau nggak salah di zaman Nabi, setelah zaman Nabi Nuh, ya. Setelah zaman Nabi Nuh, di antara anak-anaknya Nabi Nuh, kan ada 3 yang selamat yang di kapal, Yafid, terus Sam dan Ham. Nanti di antara mereka ada yang menurunkan keturunan Bani Arab, tapi khusus di Mekah nanti hilang peradabannya karena nggak bisa ditempatin. Apa sebabnya? Pertama, nggak ada airnya di situ, nggak ada air, tandus, makanya disebut air itu lambang kehidupan. Kenapa peneliti ilmuwan itu menganggap Mars kira-kira bisa ditempatin? Karena di sana ditemukan adanya bongkahan es. Bongkahan es. Es kira-kira dari apa bahan aslinya? Air. Maka disebutnya air itu lambang kehidupan. Nah, saat itu di Makkah kagak ada air. Nabi Ismail lah nanti, ya, mengeluarkan mukjizatnya atas izin Allah Ta'ala. Dari bawah kaki Nabi Ismail keluarlah air Zam-Zam yang kagak pernah berhenti sampai hari kiamat nanti insyaallah. Yang disebut dengan Zam-Zam artinya berhentilah, karena air itu kagak berhenti, ngucur terus sampai sekarang. Sekarang kalau kita ke zaman Nabi Muhammad aja sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih itu 14 abad lalu, 1400 tahun yang lalu. Ke zaman Nabi Ismail jauh lagi. Dan itu sampai sekarang belum kering. Itu bukan laut Zam-Zam. Kalau laut wajar, samudra wajar, mata air diambilin terus. Hadi nanti umrah haji, amin. Kita semua ya, biar umrah haji, amin. Itu ngambilin ya haji 10 kali bolak-balik, tapi jangan tiap tahun. Kecuali emang ada duitnya. Ya, kasih yang lain. Hias nih, gue udah 3 kali haji. Kasih hias. Jangan tiap hari ini lah. Kasih bagi-bagi yang lain. Itu ya mondar-mandir 1000 kali orang seperti Hadi ngambilin air Zam-Zam sampai sekarang kagak berhenti. Itu dalam 1 hari. Gimana dalam setiap tahunnya? Gimana sepanjang abadnya? Itu diantara kemuliaan haram, mukjizat yang ada pada Anbiya alaihi wassalam. Itu dari Nabi Ismail. Kemudian dari Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti punya anak, diantaranya Nabi Yakub yang nanti akhirnya disematkan ya, dengan sebutan Israel. Israel artinya Isra, hamba, Tuhan. Hamba tuh Tuhan. Bahasa apa itu? Yang pasti bukan bahasa semut. Yang pasti bukan bahasa semut. Nanti akhirnya disebut Nabi Allah Yakub dengan sebutan Israel, yaitu Abdullah bahasa Arabnya, hamba Allah. Kemudian masyhur Nabi Yakub punya 12 anak. Punya 12. Siapa aja namanya? Pertama Ruben. Kemudian Simon, atau dalam bahasa Arabnya Syamun atau Simon. Kemudian Levi, atau bahasa Arabnya Lewi. Kemudian Judah atau Yehuda. Nanti dari Yehuda inilah ya menurunkan keturunan Yahudi yang tadinya asalnya nama suatu kerajaan. Dikabarkan bahwa nanti Nabi Allah Daud dan anaknya, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam, itu juga dari bagian kerajaan Yahudi. Disebut Yahudi karena keturunan
dari Yahuda. Paham nggak? Yehuda. Contohnya orang Bogor disebutnya Buguri. Nah, orang Jawa disebutnya Jawi. Orang mana lagi? Sunda disebutnya Sundawi. Orang Jakarta disebutnya Batawi. Menteng Al-Mentengi. Wah, karena keturunan dari Yahuda. Kemudian siapa lagi anak Nabi Yakub? Dan. Yang kelima Dan. Kemudian yang keenam Naftali atau Neftali. Kemudian ketujuh Gad. Bukan God, bukan God Tuhan, tulisan pakai alif, pakai A. Gad. Dan kita manggil Gadri biasa. Gad. Salah satu anaknya Nabi Yakub. Kemudian 8 Asir. Kemudian 9 Isakhar. Kemudian ke 10 apa 9? 10 sekarang. Zebulun. Ke 11-nya Joseph atau Yusuf alaihi salam. Ke 12-nya Benjamin atau Bunyamin. Kalau dalam sejarah yang baik 2 doang tuh nanti. Yang baik 2 doang. Nabi Yusuf dan Sayyidina Bunyamin. Kita kata Sayyidina karena penghormatan ihtiram anak Nabi yang baik. Sayyidina Bunyamin. Maka ada orang namanya Benjamin Franklin. Itu kalau di bahasa Arabnya jadi Bunyamin. Itu 12 daripada anak Nabi Allah Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Yakub itu karena Nabi saleh, akhirnya beliau dijuluki, disematkan dengan Abdullah. Dalam bahasa lainnya itu disebut Israel. Anak-anak itu jamaknya ya, dari kata anak. Bahasa Arab anak-anak adalah bani atau abna. Bani Israel, anak-anak dari Israel. Siapa anak-anak Israel? Yaitu anak-anak Nabi Yakub. Contohnya kita Bani Israel bukan? Bukan, kita Bani Adam. Berarti anak-anak dari Nabi Adam. Dan memang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran kita sebagai Bani Adam. Kembali lagi, dari mereka ya, itu telah menerima penjelasan dari orang-orang tua mereka dan kitab-kitab mereka terdahulu, baik itu Zabur, Taurat ataupun suhuf-suhuf kepada anbiya, hingga masyhur bahwa nanti akan datang syafi'ul ummah, penolong umat manusia keseluruhannya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang nanti akan diutus ke kota atau negeri yang bernama Yathrib atau Madinah. Itulah kenapa mereka orang-orang Yahudi Madinah ada di Madinah. Itu mereka orang-orang yang Yahudi Madinah yang ada di kota Madinah adalah orang-orang yang sangat berharap dengan adanya Nabi akhir zaman. Mereka tinggal di sana berharap nanti anak siapa kali ini nanti ini ada yang jadi Nabi akhir zaman. Makanya itu dia ya. Bahkan mereka melalui kehidupan yang berat seperti dibenci juga atau dimusuhin juga oleh orang-orang kafir. Ya, makanya Allah Ta'ala sebut di sini wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, yang mana mereka memohon kepada Allah Ta'ala kemenangan dari musuh-musuh mereka orang-orang kafir. Siapa mereka yang sini yang dimaksud? Orang Yahudi. Yahudi juga punya perjuangan mereka dalam menjaga keimanan mereka kepada Allah Ta'ala, nunggu Nabi akhir zaman. Yang mana nunggunya beda konsep, bukan datang tapi lahir dari mereka. Paham gak? Itulah kenapa kalau antum pernah ingat, aneh pernah bilang Tuhannya orang Yahudi itu Allah juga, cuma namanya beda. Mereka nyebutnya Yahweh. Iya benar ya? Pernah gak aneh nyebut gitu? Kenapa ini nyebut begitu? Ya, karena pertama kali bagi aneh nggak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Yang sebenar-benarnya disembah nggak ada kecuali hanya Allah Ta'ala. Karena itu
yang melalui dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali hanya Allah. Maka dari itu ya, ana meyakini bahwa yang disembah oleh orang-orang Yahudi itu sebenarnya juga Allah. Ya. Seperti juga orang-orang Nasrani, ya, yang mereka sembah itu sebenarnya siapa? Yang mereka puja, yang mereka mohon itu siapa? Allah. Nah, jadi disebutnya Bapak Allah. Ya, hanya beda konsep tentang ketuhanannya, paham nggak? Tapi tentang Tuhannya, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah. Udah. Jadi mereka orang-orang Yahudi balik lagi ya, udah nunggu bakal lahir kali ini di antara mereka. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Kata Allah Ta'ala, tatkala telah datang kepada mereka ma'arafu, apa yang telah mereka kenal betul, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kafaru bih, mereka ingkar, mereka kafir akhirnya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir. Yaitu siapa orang-orang kafir? Yang dimaksud ini adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Ente nunggu ya, beranak pinak tinggal di Madinah, tahu-tahu Nabi Muhammadnya sudah didatangkan, Syafi'ul ummah sudah didatangkan, Nabi akhir zaman yang kalian tunggu-tunggu sudah ada di hadapan kalian. Tatkala didatangkan begitu, kalian malah ingkar. Alasannya karena satu, ista'azama ru'usahum ayyakuna nabiyyu ya, minal Arab. Mereka ngerasa berat kepala mereka, stres, galau, pusing, puyeng. Aduh, kita nunggu bergenerasi kali di antara anak cucu kita yang bakal jadi nabi akhir zaman, gak taunya dari orang Arab, gak taunya bukan dari keturunan Nabi Ishak, tapi keturunan dari Nabi Ismail. Jadi dari situ mereka galau, dari situ mereka gak nerima Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan hanya karena mereka tahu Nabi akhir zaman itu bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Arab, mereka langsung menolak semua ajaran Nabi Muhammad SAW, yang padahal ya mereka bertuhan kepada Allah Ta'ala jua asalnya. Makanya mereka akhirnya Allah Ta'ala melaknat mereka. Falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir yang menutup diri dari kebenaran. Nomor 3, wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atul munafiquna min arabil Madinah, dan adalah yang membantu mereka orang-orang Yahudi dalam menampakkan permusuhan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada kaum muslimin yang ada saat itu adalah sekumpulan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Yar'asuhum Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diketuai, dipimpin kaum munafik itu oleh seorang munafik totok yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus ya. Ini jadi gangguan juga bagi kaum muslimin. Bukan hanya ya orang-orang musyrikin Mekah yang terdahulu, yang itu nanti akan tetap mereka itu mengganggu Hadratur Rasul SAW, tapi ditambah ya permusuhan dari orang-orang Yahudi hanya karena masalah sepele. Hati mereka iri, dengki, hasut ketika tahu Nabi yang mereka tunggu-tunggu bukan dari Bani Israel melainkan dari Bani Arab. Saat itu hasut langsung hati. Dan ditambah lagi dari ya orang-orang munafik yang membantu permusuhan orang-orang Yahudi saat itu, diketuai oleh siapa tadi? Abdullah bin
Nanti ini Abdullah bin Ubay bawa dampak pada saat peperangan. Karena nanti di Madinah itu mulai ada yang namanya peperangan. Allah Ta'ala sudah kasih izin untuk berperang. Nah ini rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul atau pemimpinnya langsung ya, itu yang bikin resek, yang bikin down, yang bikin pasukannya Rasulullah SAW menjadi sebahagian turun semangatnya. Nanti itu diceritain ya. Walaupun gitu, Masya Allah, nanti anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu jadi tentara yang tulus kepada hadratul Rasulullah SAW. Pasukan yang setia, benar-benar setia. Meskipun ayahnya apa? Seorang munafik. Itu nanti ya, itu diceritain nanti. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum dzalika tatkala ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, memperhatikan hal yang demikian yang mereka lakukan, mulai menampakkan permusuhan orang-orang Yahudi Madinah karena pertama nggak suka dengan Nabi akhir zaman yaitu dari orang Arab, dan yang kedua mulai makin tersebarnya. Ane kira nggak ada yang ngikutin, tahu-tahu banyak yang ngikutin gitu kira-kira. Agada ma'hum ahdan ala an la ya'zuhu. Maka saat itu memperhatikan hal itu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian kepada mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Apa perjanjiannya? An la ya'zuh, supaya tidak menyakiti satu sama lain, wala yuharibahum, dan supaya tidak memerangi satu sama lain, wala yata'arrada lidinihim, supaya tidak saling mengejek-ngejek agama masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Amal munafiquna fakana yakbalu minhum. Adapun orang-orang munafik saat itu bagaimana? Kan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Madinah itu sudah mengadakan perjanjian. Nah, munafik nih gimana saat itu? Fakana yakbalu minhum ma dhahara, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menerima apa yang nampak pada orang-orang munafik. Yang kelihatannya apa? Mereka kelihatannya Islam, ya udah. Rasulullah nerima. Wa yatruk ma batan, dan Rasulullah SAW meninggalkan apa yang ada di hati mereka. Artinya tidak ngurusin ya apa yang mereka khianati, apa yang menjadi munafiknya mereka. Ada catatannya nomor 2 tuh. Haula'il munafiqun kanu susatan fi jismil muslimin. Adalah mereka orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Mereka itu seperti parasit di dalam tubuh kaum muslimin. Parasit. Apa parasit? Benalu. Kalau parasit bahasa kerennya, kalau di tumbuhan benalu. Mereka adalah benalu di tubuh kaum muslimin. Walakin Allah kafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kejahatan mereka, keburukan mereka, musuh dalam selimut yang hatinya hasud, yang kagak pernah pengen apa yang dibawa oleh hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi besar. Wa fadaha asrarahum wa makayidahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasia-rahasia mereka dan juga rencana-rencana jahat mereka terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal itkali alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu orang-orang munafik kagak bisa diandelin. Enggak bisa diandelin. Kelihatannya aja mereka secara zahir mereka muslim, kelihatannya muslim.
Tapi di belakang Allah Ta'ala kasih tahu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka hanya nerima Islam di depan engkau saja. Mereka terlihat senang hanya di depan engkau. Di belakang engkau mereka ketawa ketiwi, menjelek-jelek. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kenapa dia bisa jadi tokoh pemimpin munafik yang ada di Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul itu salah satu petinggi orang-orang Madinah. Dia seorang pemimpin dari Bani Khazraj. Bani Khaz ada dua kabilah yang terbesar di Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin di Khazraj. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburu Abdullah bin Ubay. Kenapa cemburu? Karena yang datang langsung Nabi. Sehingga ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah kamu Allah Ta'ala, kemudian Rasulullah. Baru setelah dan setelahnya pemimpin kamu. Jadi yang pertama ditaati adalah Allah dan Rasul. Datang cemburu. Lagi-lagi masalahnya adalah hasud. Masalahnya hasud. Baik orang Yahudi Madinah hasud, dan juga kaum munafik yang ada di kota Madinah hasud. Ya, karena lah pemimpinnya kan saya di mari. Akamsinya kan gua ini. Tahu nggak? Pimpinan akamsi gua. Tapi yang datang pembawa kebenaran. Maka semua harus apa? Ikut pertama kali kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhin kita dari sifat munafik, dari sifat hasud, dari sifat-sifat penyakit hati yang menghalangi kita untuk mendapati kebaikan. Akhirnya gara-gara itu, sehingga mereka, ya, kaum munafik ini, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul, hanya senang dengan Rasulullah pada saat di depannya. Di belakang punya rencana jahat bahkan. Maka tadi Allah Ta'ala memberitahu bahwa mereka punya rencana jahat, mereka punya rahasia, yaitu yang ada di hati mereka, tidak seperti yang terlihat di zahir apa yang ada di hati mereka. Tapi Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia. Meskipun Nabi tahu di belakang Nabi mereka ngelecehin, mereka menghinakan, tapi sama Rasulullah SAW dibiarin. Beliau hanya menerima yaqbalu ma zahar wa yatruku ma batan. Nabi hanya menerima apa yang nampak saja sudah. Ya. Yang ada di hati sudah cukup tahu. Allah Ta'ala sudah kasih tahu. Hanya waspada saja. Maka kita kalau lihat ajaran Rasulullah SAW, bagaimana beliau SAW dalam menyikapi termasuk orang-orang munafik, kita tahu bahwa hati-hati dengan orang puja-puji kita. Hati-hati dengan orang puja-puji. Makanya kita selalu diingatkan bahwa jangan terlalu senang dengan pujian. Kadang-kadang hinaan, omelan itu yang membangun ketimbang pujian. Maka bercandaan aneh begitu kadang. Nggak bisa dipuji dikit langsung jelek dah. Tahu? Karena kadang memang seperti itu. Kita kalau terlena dengan pujian, nggak bisa. Bahaya. Cukup yakbalu ma zahar wa yatruku ma batan. Arti yakbalu ma zahar wa yatruku ma batan tetap dalam kewaspadaan. Oh, suatu saat orang yang seperti ini suatu saat akan bukan ngarahin tombaknya ke orang lain, tapi ngarahin tombaknya ke dirinya. Kan begitu dulu. Ya, gak usah jauh-jauh, Jenderal Sudirman. Paham gak? Yang ngasih tahu, yang bongkarin rahasianya Jenderal Sudirman siapa? Nah, orang jauh, orang dekat.
Jadi hal-hal yang kayak begitu ya tetap kita dengan adab, dengan akhlak, bukan karena nggak tahu, tapi ngelihat Rasulullah manusia yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tahu, tapi apa? Yaqbalu ma zahara wa yatruku ma batan. Menerima apa yang nampak dan nggak ngurusin udah yang udah di hati. Dan ini nggak bawa sia-sia. Ini nggak bawa sia-sia. Ternyata dengan ini yang disebut husnuzon. Husnuzon. Tapi dalam waspada. Dan apa yang dilakukan oleh Hadratul Rasul SAW ini membuahkan hasil. Nanti dari sebagian kaum munafik ada yang membelot kepada Abdullah bin Ubay, hingga mengikut setia kepada Hadratul Rasul SAW. Di antara mereka termasuk anaknya Abdullah bin Ubay ikut setia kepada Hadratul Rasul SAW hingga akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, tentang bab Yahudil Madinah, orang Yahudi yang ada di kota. Insyaallah minggu depan masuk kepada Al-Qital. Al-Qital. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Allah jauhkan kita dari segala ya penyakit-penyakit hati yang menjauhkan kita dari cahaya ilahi. Minimal ya Rab, kami memohon kepada Engkau sebagaimana yang Syekh Abu Bakar bin Salim dahulu minta, qalbun salim, hati yang selamat. Dijauhkan kami dari segala sifat sombong, hasud, bohong, marah, murka, segala macam sifat-sifat penyakit hati. Ya Allah, salimna wal muslimin min kulli afat wal waba was sagam wal alam bi jahi khairil anam ala hadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.